Jalan bersamamu, betapa ku bersyukur selalu. Melewati waktu, teruji kasih-Mu. Semakin hari ku mengasihi-Mu. Bapakku yang ajaib, Bapakku yang terbaik, Kau limpahkan rahmat-Mu baru setiap hari. Takkan habis kasih-Mu, takkan habis rahmat-Mu. Selalu ada pertolongan bagiku. Bila ku renungkan jalan bersamamu, betapa ku bersyukur selalu. Melewati waktu, teruji kasih-Mu. Semakin hari ku mengasihi-Mu. Bapakku yang ajaib, Bapakku yang terbaik, Kau limpahkan rahmat-Mu baru setiap hari. Shalom Jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Selamat kepada keluarga yang sudah menyerahkan anaknya kepada Tuhan di minggu ini. Pelayanan penyerahan anak akan dilaksanakan di setiap minggu ketiga di setiap bulannya. Ibadah Five O'Clock Generation atau FOG akan dilaksanakan di minggu keempat bulan September pada pukul 10 pagi. Ibadah sekolah minggu pahlawan kuat untuk minggu ini dilaksanakan pada pukul 10 pagi via Zoom. 2 malam lawatan secara onsite atau tatap muka dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 7 malam di Geraha Betani Blora. Doa sepakat untuk saling menguatkan via Zoom dilaksanakan setiap hari Senin pukul 7 malam. Link Zoom bisa minta ke admin gereja. Bagi jemaat yang positif COVID dan membutuhkan obat bisa menghubungi Saudari Ayu di nomor WA 0811 3328 884. Obat disediakan oleh Five O'Clock Generation. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor rekening 196-977-7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Geraha Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Geraha Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Inilah gereja yang kulihat. Gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Amin, haleluya. Bapak Ibu gereja, ini itu waktu saya kecil, waktu dibangun itu dibangun pakai keajaiban.
dibangun sendiri sama Tuhan deh. Ini gereja gede banget, ini mahal banget, tapi itu ajaib, sungguh sangat ajaib. Bangunan yang kita injak ini adalah saksi bagaimana Tuhan itu unlimited. Yang percaya kalau Tuhan unlimited dan mau terima ke unlimited, dan saya mau ajak kita untuk bangkit berdiri. Terus goyang-goyangin badannya sedikit, karena kita ini akan memperbesar kapasitas gitu ya Bapak Ibu ya, biar bisa menerima yang besar. Tuhan bilang wadahmu seberapa sih wadahmu, kalau wadahmu semangkok ya dikasihnya semangkok. Kalau sebaskom ya sebaskom, tapi saya berdoa hari ini kita punya wadah-wadah yang gedenya sekolah renang minimum. Amin Bapak Ibu. Yuk sama-sama, coba dari ujung ke ujung katakan shalom. Lihat ke sekelilingnya katakan shalom. Lihat ke belakang, lihat ke samping-samping katakan shalom. Yang setuju akan terima yang ajaib, yang setuju yang akan terima yang baru, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Mari sama-sama katakan minyak baru. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Lebih semangat ya Bapak Ibu ya. Coba ya goyang-goyang ke kanan kiri dulu. Ini biar lemas Bapak Ibu. Biar kalau dikasih itu terimanya bisa banyak. Amin. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi. Haleluya. Siapa? Sekali lagi katakan dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi. Katakan Yesus. Oh,
duduk kembali Bapak Ibu. Oh, haleluya. Sudah agak memanas gitu ya Bapak Ibu ya. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Kita mau yang lebih, kita mau yang ilahi, kita cuma mau yang ajaib. Gereja ini diciptakan untuk yang ajaib. Gereja itu nggak diciptakan cuma buat orang datang dan absen. Tuhan, saya sudah datang ke gereja. Enggak. Gereja diciptakan untuk isi amunisi. Untuk yang ajaib, untuk yang ilahi. Yang nggak mungkin jadi mungkin. Amin. Kalau hari ini saya tanya. Saya kemarin tanya sama karyawan saya, kamu percaya nggak? Kalau kamu Tuhan bisa membuat orang menjadi konglomerat. Ngomongnya kenceng banget Bapak Ibu, amin, percaya. Waktu saya tanya, kalau kamu yang jadi konglomerat, kamu percaya nggak? Diem. Loh, itu Tuhan yang sama yang disembah. Kalau orang lain, haleluya, amin, percaya. Begitu ditanya dirinya sendiri, percaya nggak jadi konglomerat? Kayaknya nggak mungkin ya, karena saya anaknya siapa ya? Rumah saya kecil ya, sepeda motor aja nyicil Cik, belum kelar-kelar. Di dalam kelemahan kita kuasa Tuhan sempurna, amin. Gak ada yang pernah nyangka Daud yang kambingnya cuma 2-3 ekor, yang anaknya anak haram. Anak haram itu tiba-tiba dia bisa jadi raja yang sampai Tuhan bilang man after his heart. Segitu Daud berkenan di hadapan Tuhan dari nobody. Sampai hari ini dia tuh jadi raja yang gak pernah luntur namanya. Itu loh Tuhan kita. Tuhannya Daud, Tuhannya kita, Tuhan yang sama, men. Yuk kita datang, yuk kita terima yang ajaib. Betapa ajaib Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Amin. Hanya Engkau Tuhan, tak terselangi, tak terselangi. Kami ikut jalanmu Tuhan, pikiranmu tak terukir.
dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Jadilah kerajaanmu Tuhan di bumi seperti di surga. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi sembah, mulai terima yang besar. Sekali lagi sembah, runtuhkan semua yang lemah, runtuhkan semua kemanusiaan Tuhan. Biar yang ilahi masuk, yang ilahi masuk. Biar Ramadhan kami terima yang ajaib. Oh, kami terima yang ajaib. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami kagum akan Kau Tuhan, bahwa segala kedahsyatanmu ada di tengah-tengah kami. Segala kekuatanmu Tuhan Kau limpahkan Tuhan. Dan segala kasih setiamu Tuhan Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang berjalan dengan umat-Mu. Engkau Tuhan yang kerinduanmu cuma satu. Engkau tinggal bersama dengan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami menaikkan segala pujian, hormat kami, kekaguman kami Tuhan akan Kau Tuhan. Sebab memang hanya Engkau anak domba yang layak. Kau telah mati dan telah menebus, menggantikan semua kutuk kami, supaya kami hidup di dalam berkat-Mu Tuhan. Terima kasih, kami membuka hati, pikiran roh kami Tuhan, dan mengizinkan Tuhan untuk berbicara dalam setiap hati kami. Berbicaralah Tuhan dengan bahasa yang kami bisa mengerti, 1-2 kata perkataan firman-Mu yang akan sanggup membangkitkan kami kembali, dan membuat hati kami berkobar-kobar kembali Tuhan. Terima kasih, kami siap menerima berkat-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat tim Presiden Worship yang sudah melayani. Saya minta Pak Eko bisa tinggal dan main dengan pelan Pak ya. Haleluya, berapa banyak sudah diberkati Tuhan pagi hari ini, lambaikan tangan. Haleluya, amin saudara. Ya, puji Tuhan. Ya, saudara,
pagi hari ini saya mau share sesuatu apa yang Tuhan bicara 1 bulan terakhir ini, saudara, ya. Sejak awal Agustus, Tuhan taruh dalam hati saya ini, kamu baca ya, kisah dari anak-anakku, mereka yang berjalan dengan aku, kata Tuhan. Dan tahukah saudara, nama-nama mereka tertulis di dalam Ibrani 11. Mereka adalah para pahlawan-pahlawan iman. Kalau mereka disebut pahlawan iman, bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka lebih jago daripada kita yang cuma jemaat biasa. Enggak, mereka pernah gagal, mereka pernah jatuh, mereka pernah enggak percaya, bahkan mereka pernah mau meninggalkan Tuhan. Tapi satu hal, hati mereka yang selalu rindu berjalan bersama Tuhan, itulah yang membuat mereka menyelesaikan panggilan mereka sampai di akhir kehidupan. Ada sebuah nama yang menurut saya cukup aneh, saudara. Dia bukan orang Israel, seorang wanita Kanaan, dan kisah hidupnya gak sehebat yang lain. Karena dia gak pernah kenal Tuhan. Dia dari bangsa yang disebut bangsa kafir. Dan hidupnya bukan hidup yang kudus, saudara. Dan wanita ini namanya Rahab. Yuk kita buka dalam Ibrani 11 ayat 31, saudara. Ibrani 11 ayat 31. Baca sama-sama ya, dengan keras ya. 1, 2, 3. Karena iman, maka Rahab, siapa Rahab, saudara? Perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Cukup aneh bahwa nama Rahab ditulis dengan embel-embel, perempuan sundal. Saya cuma berpikir gini, apa enggak ada kata-kata yang lebih sopan, yang lebih halus untuk menggambarkan siapa wanita ini, perempuan ini. Bahkan enggak ada dikasih tanda bintang di sebelah nama Rahab, atau maaf gitu ya dalam tanda kurung karena dia perempuan sundal. Enggak, saudara. Bahkan 5 dari 8 kali nama Rahab ditulis di Alkitab, ada tulisan, dia adalah pelacur, dia adalah wanita sundal. Kenapa Alkitab kadang-kadang gak tulis lebih sopan, mungkin ditulis, oh wanita penghibur gitu ya, oh dia wanita yang bisa memberikan kegirangan gitu. Enggak, saudara. Ditulis apa adanya, karena Alkitab mencoba menyatakan bahwa ada banyak orang-orang yang sebenarnya nasibnya enggak baik, hidupnya enggak baik, punya masa lalu yang enggak baik. Dan nama Rahab ada di deretan pahlawan iman. Namanya ditulis, Ibrani 11 kalau saudara baca, di deretan, kalau bahasa Inggrisnya Hall of Fame. Dipajang fotonya, itu kalau ada ya di Museum Pahlawan Iman. Sejajar dengan Habil, Nuh, Abraham, Jenderal Musa, Yosua, Ishak. Dan tiba-tiba di ayat ke-31 dikatakan Rahab, perempuan sundal itu. Dan hari ini kita belajar bahwa ternyata sejarah persundalan juga ada di dalam sejarah iman kekristenan, saudara. Nah, kisah ini dimulai dari mana? Kisah ini bicara tentang bagaimana waktu bangsa Israel akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Ada sebuah kota yang begitu besar bentengnya, begitu kuat bentengnya, saudara. Sampai dikatakan di atas benteng itu ya, dikelilingi benteng itu, saudara ya. 10 kereta perang biasa berlomba, saudara, lari lomba balapan kereta, saudara. Begitu kuatnya karena di bawah dari benteng itu ada rumah, ya. Dan kisah ini dimulai dari waktu Yosua disuruh Tuhan untuk menghancurkan kota Yeriko. Yosua 2 ayat yang pertama. Bisa ditampilkan? Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya,
Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Saudara. Kata Yosua ini dalam bahasa Ibrani adalah Yesua. Kata yang sama dengan kata Yesus di Perjanjian Baru. Dan arti kata nama mereka juga sama. Tuhanlah penyelamatku. Jadi Yosua ini adalah sebenarnya gambaran dari Yesus di Perjanjian Baru. Kalau saya katakan Yesus adalah Yosua kedua. Sebab Yosua ini adalah bayangan kelak akan datangnya Yesus sebagai penyelamat. Dan apa yang terjadi? Hari itu Yosua kirim 2 pengintai, saudara. Sebelum untuk menghancurkan kota Yeriko. Karena Tuhan sudah janji, aku akan menyertai kamu. Dan aku telah menyerahkan Yeriko ini ke dalam tanganmu. Dan tiba-tiba Yosua mengirimkan 2 pengintainya untuk masuk ke kota itu. Dan cukup aneh, bahwa pengintai ini tiba-tiba waktu masuk di kota Yeriko, dia nggak kemana-mana ternyata. Dia cuma datang ke rumah Rahab, si pelacur ini, perempuan ini saudara. Yang menjadi pertanyaan begini, kenapa Yosua kirim 2 pengintai, sementara Tuhan sudah janjikan Yeriko akan diserahkan? Apakah Yosua nggak yakin akan kota Yeriko? Dan siapa Rahab? Seberapa terkenalkah Rahab? Siapa yang cerita tentang Rahab kepada Yosua dan kepada 2 pengintai ini? Sehingga 2 pengintai ini di ayat pertama dia datang dan tinggal di rumah Rahab, si pelacur ini. Dan nanti kita akan lihat saudara. Hari itu kota Yeriko sedang ketakutan saudara. Seluruh kota, rajanya ketakutan. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa satu hari kelak, bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang apinya, dengan Tuhan yang berjalan dengan umatnya, yang telah melintasi laut, mengalahkan musuh, menerima manna, minum dari gunung batu saudara, akan menghancurkan dan akan menyerahkan kota Yeriko. Mereka telah dengar kedahsyatan Tuhan bangsa Israel, saudara. Dan waktu bangsa Israel mengirimkan 2 pengintai, oh heboh hari itu kok seluruh kota. Raja langsung memerintahkan kirim pasukan, geledah semua rumah, cari. Dan termasuk di dalam rumahnya Rahab, saudara. Karena mungkin ada informan ya, hari itu penjagaan ketat. Ada informasi, 2 pengintai ini masuk ke rumah Rahab. Makanya kepala tentara masuk ke rumah Rahab dan tanya, di mana 2 pengintai itu? Bukankah mereka sudah masuk ke rumahmu? Lalu kata Rahab, seorang pelacur ini. Ya. Oh mereka sudah melarikan diri. Rumah Rahab ini ada di tembok kota saudara ya. Jadi tembok itu di pintu gerbangnya itu ada rumah-rumah. Salah satunya rumah Rahab, rumah bordil saudara. Itu biasa dipakai oleh orang-orang untuk mungkin dari pelancong dari luar gitu ya. Masuk ke dalam, mereka cari hiburan malam. Di pojokan rumahnya saudara. Di tepi kota, di dalam tembok yang besar saudara. Makanya rumah Rahab mungkin sering jadi tempat incaran, sering dicurigai penyusup. Nah, hari itu setelah dikatakan bahwa 2 pengintai ini mungkin lari diri saudara. Ya. Pasukan, kepala pasukan dan beserta pasukannya, mereka keluar dari rumah Rahab dan mereka mengejar. Tapi apa yang terjadi? Bahwa sebenarnya Rahab sedang menyembunyikan 2 pengintai ini di atap rumahnya, di loteng atas. Dan itu ada tumpukan jerami di atas, saudara. Makanya ini pengintai tidak ketahuan, saudara. Dan apa yang terjadi? Setelah utusan dari pasukan ini pergi, saudara. Rahab naik ke loteng rumahnya dan dia menemui 2 pengintai ini. Kita akan melihat
alasan apa 2 pengintai ini datang? Alasan apa Yosua sampai kirim 2 pengintai? Apakah Yosua nggak yakin bahwa Tuhan sanggup merobohkan tembok Yeriko? Yosua 2 ayat 9 sampai yang ke-11. Ini perkataan dari perempuan ini, ayat 9, dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Saudara perhatikan ini. Jika wanita ini aja tahu bahwa bangsa dan negerinya sudah diserahkan sama Tuhan, terlebih Yosua. Betul saudara ya? Dan kengerian terhadap kamu telah menghigapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Ayat 10. Wow, ini yang luar biasa. Sebab kami mendengar, saudara, wanita ini cuman mendengar. Dia cuman mendengar kehebatan Tuhan. Tuhannya orang Israel. Tuhan yang berjalan dengan mereka. Sementara kita sudah mengalami loh. Wanita ini baru mendengar dari jauh dan dia kagum. Dia dengar kehebatan Tuhan. Dikatakan apa? Bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu. Dan ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Wanita ini cuma mendengar bahwa Tuhan telah membelah laut dan mengeringkan sehingga seluruh 2 juta bangsa Israel berjalan di tanah yang kering. Dan gak cukup itu. Wanita ini kan, aku juga dengar. Tuhan telah menyerahkan orang Amori, orang Sihon dan orang Og. Itu pasukan-pasukan barbarian saudara ya. Yang paling kejam, yang gak pernah dikalahkan. Tapi dengan begitu mudah Tuhanmu menyerahkan. Saya percaya gak cuma cerita ini yang didengar oleh Rahab saudara. Ada banyak ribuan cerita yang Rahab dengar. Bahkan mungkin Rahab lihat dari kejauhan saudara. Sebab hari itu bangsa Israel mereka berkemah di seberang sungai Yordan. Yang berseberangan dengan kota Yeriko. Dan bagaimana Rahab di tembok kota. Waktu dia buka jendela di siang hari. Yang panas terik luar biasa. Dia lihat tiang awan yang begitu besar. Yang begitu indah. Yang begitu megah, memayungi bangsa Israel di siang yang panas. Dan di malam hari, mungkin waktu Rahab, dia berjalan di keluar gerbang. Dia sambil lihat, wow. Sementara seluruh negeri Yeriko kedinginan malam hari itu. Saudara, ya padang gurun itu kalau siang panasnya luar biasa. Tapi kalau malam dinginnya luar biasa saudara. Bisa minus saudara. Orang kalau nggak kuat bisa mati saudara. Dan Rahab terkagum. Wow. Itu Tuhan yang berjalan dengan bangsa Israel. Bangsa Israel nggak ngalami kedinginan. Bangsa Israel nggak pernah ngalami yang namanya gelap di tengah kegelapan. Bangsa Israel nggak pernah mati kepanasan karena teriknya matahari. Gak cukup di situ. Rahab dengar bagaimana bangsa ini makan dan minum penyediaan Tuhan. Gak pernah kurang satu apapun yang baik. Mereka makan daging, mereka makan roti yang dari surga. Yang gak pernah ada dibuat di dunia ini dan gak pernah ada sampai hari ini saudara. Ada bentuknya berbeda. Roti mana? Tapi apa yang terjadi waktu saya baca ini? Sebenarnya banyak dari kita ini seperti bangsa Israel. Kita menerima banyak kebaikan Tuhan, tapi selalu kita masih bersungut-sungut. Kita merasa bahwa masih kurang dengan kehidupan kita. Kita masih merasa bahwa Tuhan gak adil. Bahwa Tuhan, kenapa Tuhan gak sediakan
lebih daripada tetanggaku? Kenapa Tuhan hidupku enggak sesuai dengan apa yang aku harapkan? Kita sama persis dengan orang Israel yang hari itu mereka berjalan dalam kemurahan Tuhan. Mereka satu-satunya bangsa yang satu-satunya yang Tuhan berjalan dengan umatnya. Sama seperti kita hari ini. Kalau kita sadar betapa Tuhan yang mengasihi kita, harusnya penyembahan kita tadi berbeda, saudara. Kita enggak sekedar nyanyi. Kita datang ibadah enggak sekedar karena tadi dikatakan Bu Christine, sekedar kita absen. Oh, sekedar karena saya punya tugas melayani. Kita seperti orang yang sudah kehilangan rasa syukur, rasa terima kasih. Tapi sementara ada seorang yang namanya Rahab. Dia ditentukan untuk binasa bersama bangsanya, bersama negerinya. Kalau negerinya aja dibinasakan sama Tuhan, karena Tuhan benci kepada orang-orang yang menyembah berhala dan menentang Tuhan. Terlebih Rahab, dia sadar siapa hidupnya. Dia enggak lebih baik daripada tetangganya, karena dia seorang pelacur. Hidupnya yang enggak pernah diharapkan dari orang tuanya. Pekerjaannya bukan pekerjaan yang bisa membanggakan keluarganya. Karena dia seorang sundal. Tapi hari itu Rahab kagum kepada Tuhan. Ayat 11. Yosua 2 tadi ayat 11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Rahab kagum setengah mati, saudara. Setengah hidup. Hatinya tiba-tiba terpaut kepada Tuhannya bangsa Israel. Kepada Tuhan semesta alam. Kembali kepada pertanyaan tadi. Kenapa Yosua kirim 2 pengintai? Yosua yang adalah gambaran Tuhan. Kenapa Yosua kirim 2 pengintai? Apakah untuk mempelajari kekuatan musuh? Apakah untuk menghitung seberapa kuat itu tembok? Apakah apakah Yosua perlu jalan masuk untuk menyerang kota Yeriko karena temboknya begitu besar? Jawabannya tidak, saudara. Semua katakan, Tuhan untuk menghancurkan Yeriko, dia enggak perlu ukur kekuatannya Yeriko. Seberapa besar, seberapa kuat itu tembok. Tuhan enggak pernah ukur, Tuhan enggak perlu ukur. Karena enggak pernah sebanding dengan kekuatannya, kata Tuhan. Tapi satu alasan, kenapa sebelum tembok ini hancur, kota ini binasa, Tuhan perlu hadir di tembok ini. Pelajaran yang pertama, karena di situ ada seorang yang hatinya lembut, yang hatinya sudah terpaut kepada Tuhan. Dan Tuhan menemukan satu dari ribuan, satu dari seluruh negeri, seorang wanita yang hatinya bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan hari itu. Dan demi satu orang ini, Tuhan hadir. Demi satu orang ini, perempuan sundal loh saudara. Saudara lebih baik masih ke gereja, masih baca Alkitab mungkin meskipun jarang-jarang. Masih berdoa mungkin kalau perlu. Saudara masih bisa ngomong haleluya puji Tuhan. Kalau pas ketemu pendeta saudara. Wanita ini enggak ada semua. Enggak ada semua yang baik.
Gak ada semua yang pantas untuk dia dijumpai. Kecuali satu. Dan ini yang selalu menarik mata Tuhan. Yaitu hati yang bersungguh-sungguh. Kita buka 2 Tawarik 16 ayat 9. 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena itu ditulis. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Ini saudara, mata Tuhan itu sukanya jelalatan. Ya. Kenapa? Karena dia mencari orang yang dicintai. Dan saya berdoa hari ini mata Tuhan menjelajah di tempat ini. Karena dia menemukan orang-orang yang dicintai Tuhan. Yang setuju katakan amin saudara. Untuk apa Tuhan cari orang yang dicintainya? Dikatakan untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Tahukah saudara, kekuatan Tuhan apa yang paling besar yang Dia miliki? Kekuatan Tuhan yang terbesar yang Dia miliki, yang dunia nggak punya, yang orang lain nggak punya, yang ada di bawah kolong langit ini nggak ada, yaitu kasih-Nya kepada setiap saudara dan saya, cintanya kepada setiap saudara dan saya. Makanya dikatakan mata Tuhan menjelajah, melimpahkan kekuatannya, dikatakan kepada mereka yang bersungguh hati mencari Dia. Rahab, dia belum menerima satu pun kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Hidupnya sial. Dia lahir di bangsa yang memberontak kepada Tuhan. Dia lahir dari keluarga yang mungkin broken home sehingga bikin dia jadi pelacur. Dan hidupnya biasa menerima hinaan. Tidak ada satu pun dia belum pernah, satu pun dia alami, satu pun kebaikan Tuhan, saudara. Tapi hatinya mau bersungguh hati mencari Tuhan. Pagi ini saya cuma mau ngajak setiap kita. Berapa banyak kita ini seperti Rahab. Kita orang pilihan. Tapi kita punya hidup susah seperti Rahab. Hidup kita sial seperti Rahab. Saya mau katakan, masih ada harapan. Amin. Tuhan akan memulihkan. Dan apa yang dilakukan oleh Rahab? Rahab gak minta apa-apa hari itu. Rahab gak minta apa-apa. Waktu pengintai ini datang, Rahab gak bilang, oh nanti aku minta tanah ya. Kamu tak selamatkan, nanti aku minta jabatan ya. Nanti aku minta kedudukan ya. Enggak. Rahab cuma minta, selamatkan. Selamatkan aku Tuhan. Rahab cuma ingin satu. Ambil aku Tuhan. Jadi umatmu, kepunyaanmu. PN aku nih Tuhan. Ya dalam bahasa Ibraninya begitu. PN aku gitu Tuhan. Udah capek Tuhan dengan kehidupan. Aku kagum sama Tuhan. Dan hari itu apa yang terjadi saudara? Ini loh kekuatan kasih Bapa, kasih Tuhan yang tidak terbatas. Rahab gak cuma diselamatkan. Rahab gak cuma dikeluarkan dari tembok Yeriko yang runtuh saudara. Tapi Rahab dicangkokkan menjadi umat Tuhan. Matius mencatat nama Rahab ada tertulis dalam silsilah Yesus. Tuhan memulihkan keadaan Rahab. Tuhan sanggup memulihkan keadaan Rahab. Sekalipun dia pelacur. Sekalipun dia ada di dalam tembok yang paling mengerikan.
tembok yang paling tebal sekalipun di atas muka bumi hari itu. Rahab melahirkan yang namanya Boas. Boas adalah seorang konglomerat yang pernah ditulis dalam Alkitab. Dan dari Boas, nggak selesai saudara, keturunannya melahirkan seorang yang namanya Daud, Raja Daud. Selesai? No. Alkitab masih mencatat dari seorang Raja Daud, dari seorang Rahab pelacur, lahir Mesias, Yesus Kristus. Mari pagi hari ini saya cuma katakan, dari seorang pendosa yang hatinya terpaut kepada Tuhan. Kalau ada seorang pendosa seperti Rahab, hatinya yang terpaut dan Tuhan sanggup memulihkan. Terlebih setiap kehidupan saudara dan saya. Dan saya mau katakan, tidak ada tembok yang terlalu tebal untuk saudara panggil kembali nama Tuhan. Mungkin hari ini kalau saudara saya mulai hilang rasa Pak. Tahukah saudara, COVID ini gak cuma membunuh daging kita. Ternyata COVID ini juga membunuh roh kita. Karena hari ini banyak gereja tutup. Serius. Sudah banyak gereja tutup. Gak ada jemaatnya. Ada begitu gereja banyak. Hamba-hamba Tuhan sudah gak melayani. Karena di dalam roh mereka sudah padam, saudara. Saya berdoa supaya setiap kita terus menyala-nyala. Supaya setiap kita terus hati kita terpaut kepada Tuhan. Amin saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Satu ayat. Yehezkiel 36 ayat 26. Yehezkiel 36 ayat 26. Dan kita akan baca sampai 30. Dan ini bila menjadi doa kita pagi hari ini. Firman Tuhan bilang gini. Sudah? Yehezkiel 36 ayat yang ke-26. Saya tunggu untuk multinya. Yehezkiel 36 ayat yang ke-26. Sudah perhatikan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ayat 28, saudara. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. 29, aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. 30, aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Mari kita naikkan ucapan syukur kita sambil kita datangi kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku nih hati yang baru, hati yang lemah lembut. Yesus, Kaulah dambaan
sembah Kau. Mari saudara kita naikkan ucapan syukur. Kita adalah umat yang telah menerima segala kebaikan Tuhan. Oh, terima kasih. Kami mau mengasihi, kami mau menyembah. Terima kasih. Kami mengagungkan segala kebaikan. Sembah Tuhan. Kami kagum akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau telah menyelamatkan kami. Kau telah mengasihi Tuhan. Lebih dari apapun Tuhan. Sekali lagi katakan Yesus Kau damai, dan kita akan menyembah Tuhan. Tiada seperti Kau Tuhan, Kau yang mengasihi kami, Kau Tuhan yang berjalan di tengah umat, Kau Tuhan yang setia, tidak pernah meninggalkan. Terima kasih, terima kasih. Oh, mari naikkan segala kekaguman kita, naikkan dengan hati yang bersyukur. Tuhan Kau baik, Tuhan Kau yang tidak pernah meninggalkan, Tuhan Kau yang tidak pernah Tuhan sedetik pun lalai akan janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, lawat, lawat. Oh, one more time, lawat setiap kami. Bangkitkan kembali hati yang hancur, Kau pulihkan kembali, Kau pulihkan kembali.
ini saya mau berdoa buat saudara. Berapa banyak hari ini saudara, engkau seperti Rahab. Engkau sepertinya hidup gak ada harapan. Sepertinya engkau tinggal dalam sebuah tembok yang begitu tebal. Sehingga engkau gak bisa melihat hal yang baik dalam kehidupanmu. Saya mau katakan, ada sebuah mata yang selalu tertuju. Mencari penyembah-penyembah. Mencari orang-orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang paling jago menyembuhkan. Dia Tuhan yang paling jago memulihkan keadaan hidup setiap kita. Bahkan memberikan kelimpahan pada setiap kita. Kalau itu saudara katakan, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Aku telah mendengar segala keajaiban. Segala perbuatanmu yang dahsyat dan ajaib Tuhan. Aku juga mau Tuhan. Ini aku Tuhan. Pulihkan Tuhan. Tuhan gak terbatas. Bahkan dia tidak bisa dibatasi dengan tembok apapun saudara. Dia tidak bisa dibatasi dengan apapun. Kenyataan dalam hidup saudara. Firman Tuhan katakan. Dan kegelapan tidak akan menjadi kegelapan. Aku akan mengalami terang abadi. Sebab terang Tuhan ada di tengah-tengahmu. Hadirat Tuhan ada di sini. Dia sedang menjangkau setiap kita. Sekali lagi lawat Tuhan. Tanah yang kering kau lawat Tuhan. Tanah yang kering kau basahi kembali Tuhan. Hati yang patah Tuhan. Tidak akan kau biarkan tergeletak Tuhan. Sumbu yang telah pudar tidak akan kau padamkan. Tapi kau akan kembali nyalakan Tuhan pagi hari ini. Hari ini Tuhan ada kebangunan. Ada kebangkitan dari kematian Tuhan. Yang mati. Yang bahkan menjadi tulang sekalipun. Akan bangkit menjadi pasukan-pasukan ilahi. Dan akan menerima segala berkat-berkat yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh rapasyaka paralama. Oh rapasyaka. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Ayo kita minta, berikan aku hati yang baru Tuhan. Roh yang taat, hati yang lemah lembut Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Oh you are worthy, you are worthy. Kaulah itu. Mari kita angkat tangan kita saudara, mengakui Tuhan yang tidak terbatas. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Percayaanku tiada batas. Amin. Kebesaranmu tiada batas.
sebelum kita terima doa pagi hari ini, kita mau percaya kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Dia yang sanggup mengubah kehidupan kita. Dikatakan justru dalam kelemahan kita, kuasanya bekerja sempurna. Di dalam ketidaklayaan kita, kebobrokan kita, kenajisan, kebusukan, seperti Rahab sekalipun, jika Tuhan mengangkat, mengharumkan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, dikatakan namanya tertulis dalam daratan silsilah kelahiran Yesus. Betapa hebatnya Tuhan mengubah kita, betapa dahsyatnya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita cintai ini. Jangan percaya lagi dengan apapun, saudaraku. Jangan percaya dengan dongeng, jangan percaya dengan tawaran-tawaran yang lain. Kita punya Tuhan yang hebat, Dia tidak terbatas. Amin, amin. Mari pagi hari ini kita mungkin punya kelemahan sakit penyakit. Kita mungkin punya kelemahan kegagalan-kegagalan masa lalu kita. Bukan artinya kita tidak bisa berubah. Bukan artinya kita tidak bisa memuliakan Tuhan. Mungkin kita punya kegagalan, kita tidak mampu kerja. Kita mungkin punya kegagalan, trauma-trauma yang masa lalu. Ataupun mungkin kita mengalami kegagalan ekonomi, membangun rumah tangga. Jika kita percaya, kita menghadirkan Dia yang tidak terbatas di keluarga kita, di pekerjaan kita, di hidup kita. Kita hanya menyembah Dia saja. Dia yang mengubah kita. Amin. Kita mau terima kuasanya, kita mau terima otoritasnya, kita mau terima kesanggupan Allah di hidup kita yang kecil, yang lemah, yang terbatas ini. Tapi biarlah namanya yang besar, kuasanya yang besar itu menjadi nyata. Bahwa segala sesuatu yang ada di hidup kita hanya menceritakan tentang Dia yang tidak terbatas itu. Amin. Kita akan pulang keluar dari tempat ini dengan iman kembali menyala-nyala bagi Tuhan. Amin. Amin. Mari datang kepada Tuhan. Sekali lagi katakan, kuasa-Mu tidak terbatas. Kuasa-Mu dengan iman. Ayo dengan iman datang pada Tuhan. Shikapaya Rapasanda, Shikaya Rapasakapaya Rapasanda. Oh Rapasanda, aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Percaya aku tiada bersandar-Mu tiada batas. Sabarimu Tuhan, tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Katakan sebab-Mu Tuhan, tiada yang mustahil. Sabarimu Tuhan, dengan iman katakan, ku aman dalam-Mu. Sebab-Mu Tuhan, sabarimu Tuhan, tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima urapan Tuhan, terima kuasanya yang tidak terbatas. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya firman-Mu yang ajaib itu telah bekerja di hidup kami. Benih ini adalah benih yang hidup, yang akan tumbuh dan berbuah di hidup kami. Terima kasih Engkau telah menjadikan kami tanah yang baik, yang ditaburi benih yang baik juga Tuhan. Dan kami percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan, Engkau ada di dalam hidup kami. Kami mengundang Engkau ya Tuhan, dan kami menyembah Engkau satu-satunya Tuhan. Kami lebih mempercayai Engkau karena firman-Mu dan pribadi-Mu lebih nyata dari segala sesuatunya. Kami yang lemah, kami yang sakit,
Kami telah terima otoritas kuasa kesembuhan yang sudah mengalir di hidup kami ya Tuhan. Terima kasih, kami yang mengalami berbagai macam persoalan, bahkan ketidaklayaan kami pun. Tuhan, Engkau yang hebat, Engkau yang dahsyat, Engkau yang kudus, Engkau yang mulia. Engkau telah masuk dalam hidup kami, berkuasa menjadi Tuhan dan Raja di hidup kami, memimpin kami, mengubah kami, membawa kami kepada jalan kebesaran Tuhan. Biarlah yang tidak terbatas itulah yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rasakan, angkat tangan saudara, rasakan kuasanya mengalir. Rasakan kuasanya mengalir. Terima dengan iman, terima dengan iman. Bahkan hatimu yang dingin sekalipun, saat ini kuasanya mengalir saat ini. Kasihnya mulai mengalir kembali di hidup saudara. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau membangkitkan iman kami pada pagi ini. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang tidak terbatas itu, kami memuliakan Engkau dan kami mempercayai dan menyambutnya. Di dalam nama Yesus semua berkata, amin, amin, amin. Iya Bapak Ibu Saudara, saya menyampaikan pengumuman nanti hari Selasa ya, sudah ada WBI tatap muka bagi para wanita, tidak hanya ibu-ibu saja, tapi para wanita, iya, yang tua, yang muda, yang jomblo boleh datang bersama-sama, iya, jam 5 sore. Bagi semua yang melayani atau yang rindu untuk berdoa, datang jam 4 ya di lantai bawah. Kita akan sama-sama mengikuti ibadah wanita. Dan acara doa malam seperti biasa akan dilanjutkan. Nanti setelah ini ada juga penyerahan anak ya, nanti jam 9 ada penyerahan anak di tempat ini. Mari Bapak Ibu, kita akan sediakan persembahan kita dan kita bangkit berdiri, kita akan segera nanti akan kembali pulang ke rumah masing-masing dengan hati yang menyala-nyala bagi Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu yang luar biasa di tengah-tengah kami, melawat kami, menjamah kami, mengubah hidup kami, membebaskan, memerdekakan setiap kami, menyegarkan iman kami, roh kami kembali. Engkau telah menghujan kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih untuk kesegaran yang Tuhan berikan pada ibadah pagi hari ini. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah ini, dan biarlah Tuhan Yesus kami boleh sebentar ini pulang. Kami merasakan tetap hadirat-Mu ada di dalam hidup kami ini. Terima kasih, kami sebelum tinggalkan tempat ini, kami membawa persembahan kami. Inilah persembahan syukur kami kepada Tuhan. Inilah persembahan di mana kami juga ingin berbagi, memberi lewat diakonia buat sesama kami yang membutuhkan.
Karena iman kami telah mengatakan sesungguhnya kami tidak akan pernah berkekurangan apapun juga. Tuhan mempercayai kami dengan berkat supaya kami menjadi berkat bagi orang lain. Supaya kami dapat mengelola setiap keuangan dengan baik, dengan takut akan Tuhan, dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan kami percaya ketika kami ini punya kesanggupan yang lebih lagi ya Tuhan. Mengelola berkat Tuhan, berbagi, menabur bagi pekerjaan Tuhan, bertanggung jawab sungguh-sungguh. Maka Engkau akan memperbesar kapasitas kami, memperbesar berkat-berkat kami, memperluas daerah kekuasaan kami. Terima kasih anak-anak-Mu yang mengembalikan juga sepersepuluhan, tanda iman, tanda ketaatan pada Tuhan. Engkau membukakan tingkap langit, mencurahkan berkat, menghadir setiap belalang pelahap dalam hidup kami. Dan kami sekeluarga kami menikmati berkat Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih. Sekarang kami akan tinggalkan tempat ini ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami kepadamu. Segala berkat yang terbaik turun atas kita. Tangan-Mu yang memimpin menyertai kami. Bahkan Engkau berjalan di depan kami, membuka jalan-jalan baru bagi kami. Jejak-Mu mengeluarkan lemak bagi kami. Berkat-berkat-Mu Tuhan akan terus menyumber dalam kehidupan kami. Tidak akan pernah kering, tidak akan pernah berkekurangan. Ketika kami taburkan, ketika kami salurkan, berkat itu menyumber lebih besar lagi dalam hidup kami. Kapasitas kekuatan Allah turun atas kita semuanya. Kunci-kunci berkat, kunci ekonomi Tuhan karuniakan. Terima kasih. Jadikan Yusuf, jadikan Boas di tempat ini, gereja-Mu ini. Yang dimana orang-orang yang akan mendanai pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mewujudkan rencana-rencana ilahi Tuhan. Bagi kota, bahkan bagi bangsa ini. Terima kasih. Terima kasih, kami terima pemulihan. Pemulihan bagi keluarga, pemulihan bagi ekonomi, pemulihan bagi kesehatan, dan terlebih Tuhan, kehidupan pribadi kami dipulihkan Tuhan. Terima kasih. Semua berkat yang terbaik sudah dicurahkan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kita semua. Dan Roh Kudus-Nya yang menghantar kita, memimpin kita kepada jalan kebenaran. Sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi hidup berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi mempelai-mempelai yang dicintai. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Semua kita diberkati, mari kita berkata, amin, amin, amin. Tuhan memberkati, shalom, selamat pagi. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakai